hati mereka itu tunduk, tidak kunjung tunduk kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal tanda-tanda kekuasaan Allah sudah Allah tampakkan kepada mereka. Apa contohnya? Kematian. Kalau kita ngeliat ada dengar pengumuman orang meninggal dunia, apakah tergerak hati kita untuk mengambil pelajaran dan kemudian mengingat Allah? Kalau iya, bersyukurlah pada Allah. Tapi kalau tidak, berarti kita belum masuk dalam kategori orang yang mengingat Allah pada saat Allah tampakkan kepada kita pelajaran. Ketika kita punya teman satu persatu dipanggil oleh Allah, apa yang kita rasakan? Nah, sekarang yang dipanggil teman-teman kita, ya, ada masa di mana nanti kita yang dipanggil. Dulu saya masih di Surabaya, ya, ada satu kampung itu kalau yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin ini ada yang meninggal berarti ini, dengerin pasti. Banyak setiap kali beliau yang Assalamualaikum itu pasti ada orang mati, Pak Yasin. Suatu saat ada yang Assalamualaikum innalillahi, kok bukan suaranya Pak Yasin. Loh, tumben katanya, ternyata yang meninggal Pak Yasinnya. Itu kejadian. Allah Akbar. Makanya kita tidak boleh seperti orang-orang terdahulu yang suka berpanjang angan-angan seolah-olah dia masih lama hidupnya. Enggak boleh. Karena itu bisa membuat orang itu hatinya keras. Karena nganggap masih lama. Kenapa masih lama? Pernah ada, ini cerita nggak tahu betul apa enggak, tapi ini kita ambil pelajarannya aja. Ada anak muda itu, dia ngomong gini, saya nanti kalau saya pengen ketemu sama iblis. Kata temennya, mau kamu apain iblis? Wah, kalau ketemu saya maki-maki dia. Akhirnya dia berdoa sama Allah pengen ketemu sama iblis, dan Allah kabulkan. Ketemu sama iblis dalam mimpi tapi. Kata iblis itu ngomong gini, wah kamu mah keren, kata iblis, keren. Kok bisa gitu? Iya, kamu baru umur segini aja kamu udah bisa marahin saya. Gimana kalau umur 40, kata iblis itu. Maksudnya 40 gimana? Kata iblis, kayak umur kamu kan 40 jatah hidup kamu. Jadi kalau kamu sekarang umur 20 aja kayak gini, gimana nanti umur 40 kamu? Jadi umur kamu sampai 40 cuman. Dia terbangun itu. Begitu terbangun dia mulai mikir. Umur saya 40, sekarang umur 20, maksudnya ada 20 tahun lagi. Ada deh, 10 tahun maksiat, 10 tahun tobat. Ketipu sama iblis ya. Dan betul, begitu dia maksiat ternyata mati dia. Ya, ternyata umurnya bukan kurang 40. Ya, bukan 40 tahun tapi enggak sampai 40. Tidak kena tipu iblis itu. Nah, mimpi serupa itu pernah terjadi pada saya. Tapi saya nggak ketemu iblis, betul. Saya ketemu dengan seseorang itu, dia ngomong ke saya, ya umur Ustadz nggak jauh-jauh dari umur kita inilah, dari umur saya. Saya tahu umur beliau meninggal. Saya tuh ngitung, wah saya sekarang masih umur sekian. Kalau umur saya segitu berarti saya masih kurang sekian. Tapi enggak, saya nggak mau punya niat maksiat. Kenapa? Karena hakikat umur yang tahu hanya Allah. Saya nggak kayak anak muda itu yang punya hitung-hitungan, nanti tak maksiat selama 10 tahun, nanti tobat sama enggak. Itu seperti itu. Serem juga ya kalau umur kita diberitahu ya. Untungnya kita pakai ilmu. Kalau kita pakai ilmu kan tidak ada yang tahu tentang ajal hakikatnya kecuali siapa? Allah. Nah, Imam Malik itu pernah ketemu sama malaikat maut. Imam Malik. Beliau nanya ke malaikat maut. Malaikat maut, umur saya kurang berapa? Malaikat maut cuma ngomong gini. 5 hari. 5 pekan. 5 bulan. 5 berapa?
Akhirnya Imam Malik terbangun, beliau nemui ulama namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu ulama ahli tawil mimpi. Ibu nanti bisa beli bukunya di online saja. Tafsir mimpi. Ibnu Sirin itu ulama ahli pakar mimpi. Singkat cerita, itu bukunya takwil ya. Kata Ibnu Sirin, itu malaikat itu jemput 5 itu 5 yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi ajal termasuk satu di antara 5 yang Allah rahasiakan. Termasuk kapan kiamat, berapa jumlah ashabul kahfi. Yang enggak ada yang tahu, termasuk ajal. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Imam Malik tenang. Karena nyebut 5 kan, 5 ini 5 piro ini. Kan medeni. Oh ternyata makanya kalau jangan mimpi umurmu segini, itu jangan sampai kita berhitung kayak anak muda tadi itu. Oh, ngono tak maksiat. Nah, setahun, tobat setahun. Ya salah. Karena kita tidak tahu ajal kita, dan itu memang termasuk rahasia Allah. Kita ada dialog tentang berapa lama kamu tinggal di dunia. Ya memang bagi orang yang tidak paham mengiranya perasaan tidak lama deh. Padahal tanpa kita sadar kita tinggal 70 tahun, ada 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada bahkan lebih dari 100 tahun. Tapi itu rasanya sebentar. Rasanya apa? Sebentar. Rasa nggak lama. Dasar jauh-jauh lah. Perasaan baru kapan kita masih pakai baju putih abu-abu. Sekarang cucunya udah pakai putih abu-abu sebagian. Perasaan belum lama kita ini lulus kuliah, tahu-tahu sekarang anak kita yang mau lulus kuliah. Perasaan belum lama tapi tahu-tahu itulah kehidupan. Tahu. Semoga kita semakin lebih baik ya. Amin. Allahumma amin. Hadisnya ayat satu lagi ayat ya. Di surah Al-Hadid ayat 16 itu. Alam yakni lagi sudah ya. Sudah. Nggih pun, monggo sebelum kita masuk ke hadis kalau masih ada yang mau tanya lu monggo silakan. Kalau enggak ada saya teruskan lagi maksudnya. Kan sebelum kita masuk ke hadis. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Oh bingung nih. Monggo tanya yang lain atau masalah ini atau masalah yang lain boleh. Nggih monggo Bu Guru. Lama enggak kelihatan ya Bu Guru ya? Oh, nggih. Baik. Apa tanda-tandanya amal kita diterima oleh Allah? Saya baca dalam kitab Ad-Da' wad Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengutip pernyataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, ciri kalau amal itu diterima oleh Allah, yang pertama adanya nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Cahaya dalam hati itu ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Karena hatinya bercahaya, maka ibadah terasa nikmat. Senang, lapang dadanya. Itu satu. Yang kedua kata Ibnu Abbas, ciri kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya diyaun fil wajhi. Air mukanya cerah. Karena hatinya bercahaya memancar di wajahnya. Jadi orang bawaannya seneng aja ngelihat dia atau seneng dekat sama dia. Kenapa? Karena cahaya di hati memancar di wajah. Yang ketiga,
wa quwwatun fil badan, badannya jadi menguat untuk taat kepada Allah. Badannya menguat untuk taat kepada Allah. Iya. As-salatu khairum minan naum, walaupun meriang, tapi kalau imannya yang kuat bangkit salat insyaallah. Tapi walaupun sehat, kalau imannya yang sakit, walaupun toa 10 teriak as-salatu khairum minan naum, insyaallah tetap tidur. Iya. Karena ini berkaitan dengan amal yang diterima itu akan menguatkan badan untuk taat. Jenengan kesini karena ada mau, ada banyak jalan. Kalau dasar nggak mau, ada banyak alasan. Nah, jenengan mau ngaji kesini nih, beberapa mungkin lagi aslinya lagi mual dingin gini. Iya, tapi pilih kesini luar biasa. Nah, itu insya Allah tanda amal diterima, dikuatkan oleh Allah kita untuk datang. Di menguatnya badan untuk taat kepada Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, mahabbatun indal khalqi, atau ada yang mengatakan mahabbatun lil khalqi. Kalau mahabbat indal khalqi itu dicintai oleh sesama, dicintai oleh sesama. Tapi ngukur ini sulit. Yang gampang yang kedua, mahabbatun lil khalqi, mudah mencintai sesama. Jadi kalau kita itu diterima amalnya kata Ibnu Abbas, kita itu lebih mudah mencintai sesama daripada membenci sesama. Kalau ada orang rajin ibadah tapi bawaannya pengennya berantem aja, berarti non sewu, jangan-jangan amalnya belum diterima oleh Allah. Yang kelima, jalbur rizki, menarik rizki. Jadi amal yang diterima oleh Allah itu menarik rizki. Insya Allah hidupnya diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Itu kata Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo yang lain silakan. Ada 5 ya, Bu. Ya, monggo. Salat. Oke. Terus. Ibu sholatnya di mana, di kereta? Oke, terus? Jadi gini, ibu itu sholat di kereta. Pertanyaannya gini, ini ngomong secara fikih mawon nggih, secara fikih. Itu air yang di kamar mandi kereta itu untuk wudu atau untuk cebok maksudnya? Yang ada memang untuk wudu berarti itu ya. Oke, berarti kalau ada yang keran untuk wudu, enggak apa-apa wudu di situ. Tapi kalau enggak adanya cuma wastafel sama untuk cebok, maka jangan dipakai wudu. Kalau ibu wudu di situ sehingga airnya habis, terus kemudian pesing, ganggu orang segerbong, itu kita yang dosa nanti. Nah, di fikih itu ada teori. Air yang sediakan tidak untuk wudu nggak boleh pakai untuk wudu. Nah, kalau kita bawa air sendiri bagaimana Ustadz? Ya, dapat nanti. Itu pun ada yang mengatakan tidak boleh juga, karena ini air untuk minum sebenarnya, tidak untuk wudu. Dianggap tidak boleh juga. Tayamum gimana Ustadz? Boleh tayamum, nggak apa-apa. Tayamum, sholat semampunya. Kalau sanggup sambil berdiri, kalau enggak sambil duduk. Kalau berdiri di lorong di mana banyak wirawiri pegawai itu jangan, kasihan, nanti menghalangi, mending duduk kalau terpaksa. Kalau di musola, dari restorasi itu, saya pernah ke situ banyak orang tidur. Akhirnya nggak jadi saya sholat di situ. Akhirnya saya sering kalau di kereta itu sholat sambil duduk. Nah, kenapa sambil duduk? Saya di lorongnya itu ganggu orang wirawiri ya. Nah, tapi kalau 4 madhab ya Bu ya, nanti sampai di rumah diulang sholatnya itu. Namanya i'adah namanya. Bukan qadha. Kalau qadha kan nyaur. Ini kita nggak nyaur. Kita i'adah, mengulang kembali sholat yang di kereta itu. Iya, tadi menghormat waktu. Nah, pertanyaan gini,
Buat apa kita sholat kalau nanti ujungnya mengulang? Begini, kalau kita sholat, andaikan maaf ya kecelakaan dan mati, dianggap nggak punya hutang sholat. Iya, tapi kalau kemudian kita nggak sholat di kereta, nah maaf ya kecelakaan terus mati, punya hutang sholat. Naudzubillah min dzalik. Nah, adapun mengulang itu pendapat 4 madhab ya yang saya pahami ya. Itu lebih kadang kehati-hatian supaya kita itu tidak punya hutang sholat. Nah, memang gini, ada satu kaidah dalam fikih itu yang mengatakan rukhsah yang diambil itu sudah sah dan kita tidak wajib mengulang kembali. Monggo kalau mau berpegang pada pendapat itu, pada kaidah itu tidak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi lebih condong pada mengulang karena kehati-hatian. Dan tidak berat kok. Misalnya saya yang naik kereta sampai di kampung misalnya sebut saja jam 7 pagi lah misalnya. Nggak harus di stasiun itu sholatnya, pulang aja ke rumah dulu nggak apa-apa kan sudah sholat hormati waktu tadi. Sampai di rumah, kalau mau istirahat dulu aja nggak apa-apa, istirahat dulu nanti baru bersih-bersih. Nah, tadi di kereta berapa sholat misalnya? Oh, isya sama subuh misalnya gitu atau isyanya sama maghrib digabungan, isya maghrib subuh 3. Nah, jadi begitu mau sholat zuhur atau sholat zuhur dulu, sholat asar baru i'adah yang di kereta. Oh, nggak pada waktunya, nggak apa-apa. Kalau i'adah itu nggak harus pada waktunya. I'adah itu kapan saja. Nggak apa-apa karena bukan yang di waktu terlarang kan sholat sunnah mutlak. Kalau sholat wajib nggak apa-apa. Nah, ngoten nggih carane ngoten. Itu kalau ngikuti pendapat 4 madhab ya. Tapi kalau jenengan ikut kaidah tadi, rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib mengulang. Ya sudah nggak apa-apa, nggak usah diulang. Ya berarti ibu merasa sudah cukup dengan sholat yang di atas pesawat atau di atas kereta tadi. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Siapa dulu ini? Lebih sepuh siapa Bu Dafri? Lebih sepuh siapa? Bu Nas apa Bu Dafri? Oh sama. Ya udah Bu Nas dulu. Bu Nas dulu aja Bu Nas. Ustaz, kalau kita dari luar kota, Nggih. itu kan misalnya jam 4:30 sore. Nggih. Kita otomatis kan maghrib di kereta itu. Nggih. Tapi kita niat jamak takhir. Ya. Jamak takhir karena jadwalnya sampai jam 7. Nggih. Kita udah niat dari awal kan. Nggih. Karena nggak bisa jamak takhir di rumah ya Ustaz. Terus. Terus kita nyampe di stasiun, misalnya nyampe di stasiun masih ada maghrib jam 7 gitu, belum kurang jam 1 gitu. Jadi kita misalnya berubah niatnya tadi mau jamak takhir atau kita langsung sholat maghrib pada saat itu. Bagus. Kalau ibu mau menjamak takhir, ibu merubah di tengah jalan karena ada kesempatan maghrib, tidak ada masalah. Atau ditarik menjadi takdim juga nggak ada masalah. Yang penting kan sebelum nyampe kampung kita. Memang begini ya. Kalau kita pakai fikih madzhab Syafi'i yang saya pahami tapi ya. Kalau kita udah masuk ke kampung kita, memang ada pendapat yang mengatakan tidak boleh menjamak memang. Tapi saya membaca banyak pendapat di kalangan 4 madzhab itu sendiri yang saya pahami tapi ya. Itu kalau menjamak di dalam kota itu boleh, tidak apa-apa. Termasuk di rumah, tapi jangan sering-sering itu aja. Jadi menjamak sholat di rumah itu boleh, tapi jangan sering-sering. Karena saya pernah baca satu riwayat di antara sifat sholat Nabi itu adalah kalau beliau mau berangkat safar sementara sholat sudah masuk, misalnya beliau mau berangkat safar itu zuhur misalnya, maka beliau menjamak sholat asar dan zuhur itu dengan cara takdim. Tapi kalau beliau berangkat belum masuk waktu sholat, beliau menjamak takhir nanti di perjalanan. Gitu yang saya pahami Bu. Makanya nun sewu, kalau Bu Nas misalnya tetap jamak takhir, nanti dikerjakan di rumah saja, tidak apa-apa walaupun di rumah. Walaupun mohon maaf, mungkin teman saya yang sama-sama ustadz ada yang nggak setuju, ya tidak apa-apa, itu pendapat. Ya cuman kalau saya pribadi berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu boleh dikerjakan di rumah itu boleh, tapi jangan sering-sering, gitu loh. Dan memang kalau saya ngaji di beberapa literatur fikih madzhab Syafi'i,
Memang betul ada yang melarang kita mengerjakan sholat jamaah itu kalau sudah masuk ke kota kita bahkan. Jadi misalnya jenengan sudah masuk ke kota Bekasi udah nggak boleh itu. Tapi kalau masih di Kerawang masih boleh, atau di Cikarang masih boleh karena masih kabupaten. Itu seperti itu. Nah, tapi itu pendapat ya. Nah, kalau kita ngomong pendapat masih di dalam 4 madhab itu masih belum keluar 4 madhab. Itu yang saya pahami boleh menjamak sholat itu di dalam rumah tapi jangan sering-sering. Oh, ngoten. Bu Dapri terakhir. Nggih. Oh boleh, tidak apa-apa. Dijamak sebagaimana iadahnya yang sebagaimana dihormati waktunya di jamak qashar, di waktu tempat itu di jamak qashar nggak apa-apa. Di waktu tempat itu ya, di tempat di mana ibu masih safar itu kan, boleh tidak apa-apa. Tidak harus 4-4, nggak harus. Iadahnya tetap dengan cara dijamak. Maghrib sama isya dijamak, bahkan di qashar untuk isyanya nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.